Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian semua membuat lapis Surabaya pandan dengan kombinasi. Nah, ini aku buatnya hanya menggunakan 4 bahan dasar dan aku akan tunjukkan nantinya cara membuat lapis Surabaya dengan 2 metode. Nah, kalian penasaran? Langsung aja ikuti dan simak video ini hingga selesai. Nah, untuk metode yang pertama yaitu butter atau margarinnya nanti kita lelehkan. Di sini aku punya 150 gram margarin. Kemudian ini margarinnya kita cairkan atau kita lelehkan di atas api kompor. Kalian bisa dengan cara di steam api kecil. Nah, ini aku menggunakan api kecil. Kalau margarinnya ini sudah meleleh semua, kemudian ini kita angkat. Dan setelah ini kita diamkan dan dinginkan hingga uap panasnya hilang. Kemudian di wadah lain aku punya 12 butir kuning telur atau kalau ditimbang ini kira-kira 200 gram. Kemudian kuning telurnya ini kita tambahkan dengan gula halus sebanyak 70 gram. Nah, gula halusnya ini kalian bisa ganti dengan menggunakan gula pasir. Lalu kuning telurnya ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang putih dan juga kental. Kalau kuning telurnya ini udah kita mixer hingga mengental, kemudian ini kita tambahkan tepung terigu serbaguna sebanyak 50 gram. Nah, ini kita masukinnya sambil diayak. Setelah diayak, lalu tepung terigunya ini kalian aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah hingga tercampur merata. Setelah merata, kemudian kita masukkan bahan yang terakhir yaitu margarin yang telah kita lelehkan sebelumnya. Nah, ini margarinnya uap panasnya udah hilang dan udah dalam keadaan yang dingin. Setelah margarin cairnya ini kalian tuang semua ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk perlahan dengan teknik aduk balik dan pastikan diaduk sampai merata. Jangan ada endapan margarin cair di dasar adonan. Dan itu yang akan menyebabkan cake-nya bantat ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tidak ada lagi endapan margarin cair di dalam atau di dasar adonan. Kemudian ini sudah ya teman-teman, kita udah bisa tuang ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakai loyang persegi ukuran 22 x 22. Dasar loyangnya aku olesi dengan margarin, kemudian aku alasi dengan baking paper. Nah, untuk baking papernya ini tidak aku oles margarin lagi. Selanjutnya di sini untuk motifnya aku pakai bolu gulung mini yang aku buat. Nah, untuk resepnya ini nanti aku tulis di kolom deskripsi, kalian bisa cek di sana. Tapi kalau teman-teman tidak mau pakai bolu gulung mini ini juga tidak apa-apa, polos aja lapis Surabaya pandan itu juga udah enak dan udah cantik kuenya. Nah, kemudian untuk bolu gulung mininya ini kalian susun sesuai selera. Di sini aku susunnya menjadi 3 bagian seperti ini. Lalu setelah disusun kita tuang adonan lapis Surabaya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa diratakan. Kalau sudah diratakan adonannya, ini kita hentakkan beberapa kali loyangnya. Kemudian ini kita panggang hingga matang dengan api atas bawah. Nah, di sini aku pakai oven gas, jadi api ovennya ini aku kira-kira aja.
Kalau kalian pakai oven listrik bisa pakai di suhu 180 derajat dan panggang hingga matang. Oke teman-teman, ini lapisan Surabaya untuk yang pertama sudah selesai. Kemudian ini mau kita keluarkan. Ini masih dalam keadaan panas kuenya. Nah setelah kita keluarkan, kemudian kita lepaskan baking papernya. Nah ini kita diamkan hingga uap panasnya hilang. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya teman-teman, ini kita ke metode yang kedua, yaitu metode pengocokan butter. Nah ini aku pakai margarin sebanyak 150 gram sama takarannya dengan lapisan yang pertama tadi kita buat. Kemudian ini kita mixer margarinnya sampai mengembang putih dan juga lembut. Nah kalau sudah mengembang putih dan juga lembut seperti ini, kalian bisa lihat ini kita sisihkan dulu. Nah untuk kuning telurnya ini juga sama, kita pakai 12 butir kuning telur. Lalu kita tambahkan 70 gram gula halus atau kalian boleh pakai gula pasir. Kemudian ini kuning telurnya kita mixer dengan kecepatan mixer paling tinggi kalau pakai hand mixer seperti ini. Kemudian ini kita mixer hingga mengembang putih dan juga kental. Lalu setelah kental kita tambahkan tepung terigu sebanyak 50 gram sama takarannya dengan lapisan yang pertama. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata pakai mixer kecepatan paling rendah ya teman-teman. Setelah ini kita tambahkan margarin yang sebelumnya udah kita kocok. Kita tambahkan ke dalam adonan kuning telur. Lalu untuk perasa di sini aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Nah, karena aku pengen buat lapis Surabaya pandan, jadi aku tambahkan pasta pandan ke dalamnya. Nah, untuk pastanya ini sesuai selera kalian, boleh ganti dengan pasta coklat ataupun pasta mocha. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur merata. Nah ini adonannya udah merata ya teman-teman, udah bisa kita tuang ke dalam loyang. Nah sebelumnya loyangnya ini kita alasi dulu dengan baking paper. Dan untuk loyangnya ini masih sama ya teman-teman, aku pakai loyang yang ukurannya 22 x 22 cm. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang dan ratakan. Kalau sudah, ini juga kita panggang di dalam oven hingga matang ya teman-teman. Apinya tetap menggunakan 180 derajat, api atas bawah. Nah ini lapisan pandan juga udah matang. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Lalu jangan lupa lepaskan baking paper yang menempel pada kue. Kemudian kalau ada lapisan kulit seperti ini, kalian bisa buang dengan menggunakan pisau. Nah ini kita dinginkan dulu kuenya hingga uap panasnya hilang. Oke teman-teman, ini dua lapisan Surabaya udah dingin. Yang satu lapisan pandan, yang satunya ini lapisan original tapi ada motifnya. Sekarang kita mau olesi dulu salah satu kue dengan selai. Nah di sini aku pakai selai coklat. Kalau kalian mau, kalian bisa ganti selainya dengan selai yang kalian inginkan sesuai selera ya. Kemudian setelah diberi selai, lalu ambil satu lembar lapis Surabaya yang rasa pandan dan kita tempelkan di atas permukaannya.
Kemudian ini kita alasi dengan plastik dan kita tekan-tekan supaya lebih menempel dan lebih rapat ya. Nah teman-teman, ini lapis Surabaya pandan dengan motifnya udah selesai aku buat. Ini aku mau dinginkan dulu atau aku biarkan dulu beberapa jam ataupun semalaman supaya antara kue dan juga selainya itu lebih ngeset. Nah ini dia teman-teman, lapis Surabaya pandan dengan motif bolu gulung mini. Ini aku buatnya dengan dua metode berbeda, yaitu pengocokan butter dan juga margarin atau butter yang dicairkan atau dilelehkan. Tetapi hasilnya ini sama-sama bagus, empuk, lembab dan juga moist banget. Kalian wajib coba ya di rumah teman-teman. Ini juga kalian bisa jadikan ide usaha sehari-hari ataupun ide usaha jualan pada saat lebaran. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video-video di channel Lenis Homemade. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya.